Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kulli harfin kutiba yuktaba badala bin wa taraddahirin kalal muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nafa'darin amin. Bab fiman sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Bab tentang balasan orang yang membuat suatu kebaikan baru atau hukuman bagi orang yang membuat suatu keburukan. Jadi maksud di sini adalah Imam Nawawi akan menyebutkan beberapa hadis ya tentang balasan bagi orang yang membuat suatu perbuatan ya yang sebelumnya itu nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Dan hadis ini nantinya akan menjadi taksis, jadi yang mengecualikan hadis yang sebelumnya yang sering kita dengar, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, bahwa setiap yang bid'ah itu sesat dan sesat itu ada di neraka. Jadi kita sudah tahu juga bahwa kalimat kul ya, kalimat semua itu bukan berarti mencakup seluruhnya, tapi ada pengecualiannya, dan di antara pengecualiannya adalah hadis yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi nanti, man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat sunnah baru, mengadakan atau memunculkan kegiatan ibadah yang belum sempat diajarkan oleh Nabi, dan itu nanti akan ada pahalanya. Dan hadis ini mengecualikan hadis kullu bid'atin dhalalah. Qalallahu ta'ala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka yang mengatakan, wahai Tuhan kami, berikan untuk kami, yaitu lewat istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami, sesuatu yang menyenangkan diri kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imam, ya, sebagai pemimpin dalam ketakwaan. Nah, jadi ayat ini ya, Rabbana hab lana min azwajina, yang diharapkan oleh orang mukmin ini adalah kebaikan, tapi bukan jalur dia, bukan jalur pribadinya, tapi melalui jalur anaknya atau istri-istrinya, yaitu dengan dia mengajarkan suatu hal yang baik kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, sehingga ketika mereka melakukan kebaikan itu, maka pahalanya itu mengalir kepada dirinya juga, ya, kepada dirinya. Makanya ini doa yang dianjurkan untuk dibaca setiap sholat. Setiap selesai sholat membaca doa ini agar kita diberi karunia ya berupa kebaikan istri, kebaikan anak-anak kita, agar mereka dapat mencontoh ya kita yang sedang berupaya untuk menjadi orang yang baik, sehingga apa yang mereka lakukan itu pahalanya juga mengalir kepada kita semua. Dan ini anak itu bukan berarti hanya anak kita ya yang ada di generasi kita, tapi anak-anak setelahnya, keturunannya. Makanya beruntung sekali ketika ada ayah ya yang punya anak. Kita juga banyak di zaman sekarang ada gerakan child free. Dia orang yang pengen nggak punya anak, itu sebenarnya sebuah kerugian bagi orang muslim, karena bakal kehilangan begitu banyak kebaikan. Kenapa? Ketika kita mengajarkan misalkan anak-anak kita bacaan doa-doa atau mengajari mereka huruf hijaiyah, mengajari kebaikan secara umum, dan ketika mereka melakukan, dan ketika anak kita misalkan nanti menikah, kemudian punya anak juga, berarti cucu kita, dan seterusnya hingga hari kiamat, itu semuanya mengalir kepada orang yang pertama kali mengajari dia.
Nah, dalam kasus ini adalah orang tuanya, ya kita ini. Maka sama apa yang kita lakukan yang diperoleh dari ayah-ayah kita, kemudian kakek kita, mereka juga mendapatkan pahala tersebut karena mereka yang mengajari atau memberi pengetahuan pertama kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan tadi. Dan begitu juga kebalikannya. Ketika mengajari sebuah keburukan, maka seluruh keturunannya selama melakukan keburukan tadi, ya dia akan mendapatkan dosa tadi. Makanya orang yang paling banyak dosanya siapa kira-kira? Dalam hal pembunuhan misalnya. Qabil, ya saudaranya Habil itu. Karena dia adalah orang pertama kali yang mencontohkan bagaimana membunuh. Sehingga orang yang hidup setelahnya meniru, sehingga sehingga dosa ya yang didapat oleh orang setelahnya karena membunuh itu juga dialirkan kepada Qabil juga. Makanya orang yang paling banyak pahalanya Nabi Muhammad, ya, atau yang sebelum-sebelumnya Nabi Adam dan lain sebagainya. Itu orang yang paling banyak mendapatkan pahala karena dia memulai hal baru dalam hal kebaikan yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain. Wa qala ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami menjadikan mereka pemimpin ya, yang menunjukkan kepada orang lain dengan perintah kami. Wa an Abi Amr, kita masuk ke dalam hadisnya. An Abi Amr Jarir bin Abdullah, nama sahabatnya adalah Jarir bin Abdullah. Beliau masuk Islam tahun ke-10 Hijriah. Berarti di ujung hayat Nabi Muhammad. Ya, ini postur tubuhnya tinggi ya. Dan di sini dikatakan tingginya itu menyamai punuk onta. Jadi postur tubuhnya tinggi sekali ya. Dan diriwayatkan ukuran sandalnya itu panjangnya 1 dhira'. 1 dhira' itu kurang lebih setengah meter. 50 cm. Ya, berarti memang orangnya gede gitu. Karena memang ya contohnya orang-orang dulu itu postur tubuhnya tinggi, kayak kaum Ad, kaum Samud itu orang-orang yang postur tubuhnya tinggi. Makanya bekasnya itu kan masih ada di Jordan, ada rumah yang dari yang dipahat itu kan di batu kan ya. Itu karena memang postur tubuhnya tinggi. Kemudian ada kisah menarik tentang beliau. Kita sebutkan satu di sini. Di antara kisahnya, beliau itu pernah nyuruh budaknya untuk membeli kuda. Kemudian budaknya nyari kuda, kemudian dibeli. Harganya 300 dirham. Sampaikan kepada Jarir, "Wahai Tuan Jarir, ini harganya 300. Oh enggak, ini kayaknya harganya 400 ini. Coba nanti pastiin lagi." Kan karena dilihat ini lebih kayaknya masih bagus dan sebagainya. Akhirnya, oh iya 400 saya dikasih. Apakah kamu ridho saya bayar dengan 400? Ya penjual sih mau-mau aja dikasih lebih banyak kan gitu. Cuman ini kejujuran dari si pembeli karena dia melihat barangnya itu masih kelihatan bagus dan dia ngerasa ini nggak layak kalau dijual dengan harga 300, akhirnya tawarnya malah dinaikkan 400 dirham. Oke, kita masuk dalam hadisnya. Kita baca cepat aja karena agak panjang di sini. Qala kunna fi sadrin nahar. Ya, pernah suatu saat kami itu berada di pagi hari menjelang siang ya. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun. Kemudian datang sebuah kaum ya, beberapa orang uratan yang hampir telanjang. Bukan berarti telanjang bulat enggak, tapi pakaiannya itu lebih banyak terbuka auratnya ya. Jadi dikatakan urah di sini bukan berarti telanjang bulat enggak. Mujtabin nimar. Pakaiannya itu hanya menggunakan kisah ya. Kisah itu adalah pakaian yang bagian atas itu namanya kisah. Kalau bagian bawah namanya izar. Yang dikatakan sarung itu menutup bawah itu izar. Kalau atas kisah. Nah, pakaiannya itu di tengahnya berlobang. Jadi untuk naruh
kepala itu. Ya. Bisa gambarin kan ya. Mutaqallidis suyuf, dan dia membawa pedang, ya, digantungkan. Amatuhum min Mudhar, kebanyakan mereka dari suku Mudhar. Ini termasuk kalau dirunut ke atas silsilahnya Nabi itu kembali ke Mudhar juga. Ya, Mudhar. Bal kulluhum min Mudhar, bahkan seluruhnya itu dari Mudhar. Fatama'ara wajhu Rasulillah, kemudian wajah Rasulullah berubah. Lima ra'a bihim, ketika melihat mereka, minal faqati, karena melihat mereka kesusahan, ya, dilihat dari apa yang mereka gunakan, ya, pakaian yang begitu sedikit sekali. Kalau di riwayat yang lain ada kalimat hufatan, jadi nggak pakai sandal juga. Fadakhala tsumma kharaja fa amara Bilal, kemudian dia masuk, kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya, kemudian keluar lagi, dan dia menyuruh Bilal fa'adzana, untuk berazan karena udah masuk waktu zuhur. Fa'adzana wa aqama, kemudian iqamat. Fa shalla tsumma khataba, setelah selesai salat kemudian Nabi khutbah, ya, setelah salat itu. Faqala, ya, diawali dengan alhamdulillah, kemudian amma ba'du, kemudian beliau mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Nah, ini Nabi sengaja menggunakan ayat ini agar mengajak, ya, untuk mengajak para sahabat itu untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Nah, makanya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Jadi biar ikut merasakan mereka itu sedang dilanda kesusahan, yang nggak punya pakaian. Coba kalian itu merasa seperti yang dirasakan oleh mereka. Tujuannya apa nanti? Nanti setelah Nabi berkhutbah ini, Nabi menganjurkan mereka untuk bersedekah, ya, kepada orang-orang tadi yang lewat, ya. Ila akhiril ayat. Kemudian ayat yang lain juga Nabi berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang akan kamu suguhkan untuk masa depan. Apa yang kamu lakukan untuk masa depan. Maksudnya di sini adalah, ya, agar kalian itu beramal, biar kalian itu melihat pahala yang akan kamu lihat di masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tasaddaqa rajulun min dinari. Hendaknya, ya, seseorang itu bersedekah dengan dinarnya, dengan uangnya, atau dengan dirhamnya, atau min thawbi, atau pakaiannya, min sa'iburrihi, min sa'itamrihi, ya, dari satu sok gandum atau satu sok kurma. Sok itu 2,5 kilo kalau ukuran kita, ya, yang wajib untuk zakat itu. Sok dari bur, dari gandum, atau sok dari tamar. Hatta qala walau bisyikit tamrah. Tapi kalau misal nggak punya, hatta sedekah dengan sepotong atau kurma dibelah jadi 2. Bisyikit tamrah. Jadi kalau misal nggak ada, walau bisyikit tamrah nggak masalah, sedekah. Faja'ahu rajulun, faja'a rajulun. Nah, setelah Nabi berkhutbah tadi, ya, menyampaikan ayat bahwa kalian itu dengan mereka berasal dari satu jiwa, kemudian mengatakan bahwasanya beramallah untuk melihat balasannya nanti di akhirat, dan memerintahkan mereka untuk sedekah. Kemudian ada salah satu sahabat, ya, dari kaum Ansor datang dengan surratin kadat kaffuhu ta'jizu anha. Jadi dia bawa wadah, ya, yang isinya kurma dan hampir sulit untuk dibawa. Jadi dia kesulitan untuk membawa kurma tadi yang dimasukkan ke dalam wadah. Balqat ajazat, bahkan sampai nggak mampu, berat sekali saking bawanya. Padahal Nabi tadi awalnya menganjurkan untuk berapa tadi? Hanya sok, ya, sok 2,5 kilo kurma, atau kalau nggak bisa bisyik tamrah. Tapi ini orang bawanya banyak sekali, bahkan sampai dia nggak mampu bawanya itu. Tsumma tataba'an nas, ketika dia bawa tadi, orang-orang ngikutin dia tadi. Hanya ada orang yang kedua juga bawa sebesar itu juga, orang yang ketiga juga bawa ngikutin yang kedua dan yang pertama.
hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab, sampai aku melihat ada tumpukan yang sangat besar sekali di masjid. Ya, ada pakaian, ada makanan. Hatta ra'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annahu mudhhabah. Nah, yang awalnya tadi Rasulullah mukanya berubah karena kan para sahabat ketika melihat itu kan nggak ada respon, ya. Nabi akhirnya kan masuk, kemudian keluar menyuruh Bilal untuk azan karena sudah masuk waktu sholat, kemudian berkhutbah, ya, dan datang para sahabat memberikan sedekah. Nah, kemudian ketika Nabi melihat begitu banyak sedekah, ya tahallal, mukanya itu sudah menjadi bersinar, ya tahallal ka'annahu mudhhabah, dan dia ridha, rela dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Jadi bukan mengatakan sesuatu yang salah kan gitu. Padahal perintahnya tadi kan ya cuman ya yang dia mampu. Tapi ini dia datang dengan sesuatu yang sangat, sangat banyak sekali. Kemudian Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang membuat ya ajaran dalam Islam, ajaran yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tadi itu ya, orang yang membawa begitu banyak makanan, maka dia mendapatkan pahalanya, padahal nggak pernah dipraktekkan oleh Nabi. Wa ajru man amila biha, dan dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakan mimba dihi setelahnya. Nah, jadi orang yang kedua tadi kan mengerjakan sama seperti yang pertama karena mencontohkan. Karena dia mencontoh orang yang pertama. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa berkurang sama sekali pahala orang yang kedua tadi. Nah, jadi bukan berarti ketika orang kedua beramal karena mengikuti orang yang pertama, orang yang kedua itu nggak dapat pahala, dapat juga. Orang pertama juga dapat juga. Ya, urusan pahala itu bukan urusan kita. Kalau hitungan matematika, ya, orang bersedekah satu kali dikalikan 10, bukan berarti 10 dibagi 2, enggak. Ya 10 untuk orang pertama, 10 untuk orang yang kedua. Jadi hitungannya berbeda. Beda dengan matematika dunia. Ini matematika pahala itu berbeda. Nah, kebalikannya juga sama, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihim say'. Dan barang siapa yang membuat hal baru, ya, tapi hal barunya ini sunnah sayyi'ah, sesuatu yang buruk, kana 'alaihi wisruha, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkan setelahnya, ya, karena dia mencontoh. Min ghairi ayang kusomin auzarihim say, tanpa mengurangi dosanya sama sekali. Rawahu Muslim. Nah, ini yang sering kita sebut dengan ya, dosa jariyah atau pahala jariyah, sama. Ya, ketika kita mengajari orang yang awalnya nggak tahu suatu maksiat, suatu ajaran yang salah, ya, kemudian dia meniru, nah itu namanya dosa jariyah. Ketika dia melakukan, ya dia dapat dosa, kita yang ngajarin atau ngasih tahu, wah kode, ya, ngasih isyarat aja, ya kita juga dapat dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.